Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari e-commerce akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan selama beberapa waktu ini. Perkenalkan, nama saya Diana Erlin, selaku moderator, dan teman saya Madina Nurul Ifada. Silakan. Ya, saya Madina Nurul Ifada. Saya Ramadhani Hanum Siregar. Selanjutnya ada ya. Saya Adil Resufalis. Dan saya Rizkyarul Ardani. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk materi pertemuan pertama akan dijelaskan atau akan disampaikan oleh Rizkyatul Ardani. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Materi pertama adalah perkembangan e-commerce dan bisnis informasi. Nah, e-commerce atau kepanjangan dari elektronik e-commerce yang merupakan segala aktivitas perdagangan baik pembelian maupun penjualan yang dilakukan melalui jaringan elektronik. Termasuk di dalamnya adalah jaringan internet. Kegiatan jual beli ini bisa sangat luas, baik jual beli barang maupun jasa, dan juga pengalihan data hingga dana secara elektronik. Nah, ada pengertian e-commerce dari Laudon, yaitu adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Lalu, apa perbedaan dari e-bisnis dan juga e-commerce? Nah, e-bisnis ini itu memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce. Nah, hal tersebut meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Lalu e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs web atau situs web. Nah, lalu e-commerce juga hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online. Sedangkan e-bisnis itu lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dan juga sebuah produk ataupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Nah, e-commerce memiliki memiliki 8 fitur teknologi yang unik, yang diantaranya adalah ubiquity, global reach, universal standard, richness, interactivity, information density, personalization atau customization, dan juga social technology. Nah, kalau ubiquity itu yang artinya e-commerce itu bisa dilakukan dan dibawa kemana saja. Nah, lalu ada juga global reach yang memungkinkan e-commerce untuk berkembang dan mendunia sehingga transaksi jual beli dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli di berbagai negara. Lalu universal standard itu adalah sebuah sistem komputer yang berbeda dan mudah untuk berkomunikasi satu sama lain dengan masuk ke dalam berbagai kelas pasar, dari pasar lebih rendah hingga pasar yang tinggi. Lalu ada juga richness. Nah, di fitur ini mendukung untuk menyampaikan pesan audio, video, dan teks kepada konsumen sekalipun. Lalu interaktif, yang adanya interaksi antara penjual dan pembeli yang mudah. Lalu information density adalah total jumlah dari kualitas dalam informasi yang padat. Lalu personalization dan customization yang memungkinkan adanya modifikasi pesan dan barang. Lalu yang terakhir adalah social technology yang dapat mempromosikan barang atau produk dengan memanfaatkan teknologi.
Nah, berikut adalah jenis-jenis transaksi e-commerce. Yang pertama adalah business to business, business to customer, customer to customer, customer to business, non-business electronic commerce, dan intra-business electronic commerce. Untuk materi kedua, itu ada yang pertama, ada definisi model bisnis. Definisi model bisnis merupakan aktivitas terencana atau proses bisnis yang didesain untuk mendapatkan keuntungan pada sebuah marketplace. Dapat dikatakan, model bisnis merupakan inti dari rencana bisnis. Sedangkan untuk bisnis plan sendiri ialah dokumen yang menggambarkan bisnis perusahaan. Untuk model bisnis e-commerce, penggunaan dan meningkatkan kualitas unik internet dan platform internet. Elemen kunci model bisnis itu ada 8 elemen kunci. Yang pertama, value proposition, bagaimana produk dan perusahaan memenuhi pelanggan. Value proposition harus dapat menjawab keinginan konsumen. Value proposition juga umumnya digunakan untuk personalisasi, penyesuaian, kenyamanan, serta pengiriman. Untuk revenue model itu dari mana perusahaan mendapatkan uang. Pertama itu dari advertising model, pendapatan iklan, subskripsi model, biaya berlangganan pada pelanggan, transaction model, menghasilkan uang dari transaksi yang dilakukan melalui bisnis, sales model, penjualan produk yang disediakan, affiliate model, mendapatkan komisi dari produk lain. Market opportunity merupakan market revenue terhadap market space. Market opportunity harus dapat menjawab mengenai market space yang menjadi tujuan dari market opportunity. Competitive environment merupakan perusahaan mencoba mengidentifikasi kompetitor. Untuk competitive advantage ialah faktor-faktor yang membedakan bisnis dengan pesaingnya. Misalnya untuk menyediakan biaya langganan dengan biaya yang lebih rendah, menjawab pertanyaan konsumen. Untuk market strategi, rencana untuk menguraikan atau memasuki pasar dengan promosi yang menarik perhatian. Organizational development mendefinisikan proses dalam bisnis dari merekrut struktur organisasi. Dan yang terakhir itu manajemen tim, kelompok individu yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan mengenai pengalaman dan latar belakang untuk pemimpin perusahaan. Untuk modal sendiri merupakan pendanaan yang baik dan sumber pendanaan e-commerce. Modal yang pertama ada modal awal, di mana modal awal ialah dana pribadi dari perusahaan. Elevator pitch mengajukan presentasi singkat untuk meyakinkan investor. Inkubator sumber menyediakan jumlah kecil dana yang juga menyediakan untuk yang disediakan untuk pengusaha pemula. Angel investor ialah biasanya orang-orang kaya yang memberikan uang mereka untuk investasi yang imbalannya berupa saham. Ventura Capital biasanya menginvestasi dana yang mereka kelola sendiri untuk investasi lainnya. Crowdfunding melibatkan pengguna internet untuk memungkinkan individu berkontribusi secara aktif. Model bisnis B2C itu, yang pertama ada portal. Portal itu menawarkan alat pencarian. E-tailer merupakan versi online dari pengecer internasional. Kalau content provider merupakan perusahaan informasi dan hiburan yang menyediakan digital. Transaksi broker merupakan model bisnis lain dengan transaksi bisnis online, sumber utamanya dari modal pendapatan transaksi. Market creator merupakan teknologi internet yang menciptakan pasar untuk menyatukan pembeli dan penjual. Service
Provider adalah model bisnis yang menyediakan layanan online. Dan yang terakhir itu ada community provider, di mana menyediakan komunitas online yang berpikiran sama dan berbagi informasi. Untuk model bisnis B2B, ada e-distributor, yaitu model bisnis yang memasuk bisnis. E-procurement merupakan perusahaan tunggal yang menciptakan pasar digital. Exchange merupakan perusahaan yang dimiliki secara independen. Industri konsorsium merupakan pasar vertikal. Private industrial network, jaringan swasta yang mengkoordinasikan dengan industri terbatas. Untuk perubahan lingkungan bisnis oleh e-commerce udah dijelaskan sama teman saya Arda sebelumnya. Ada ubiquity, global reach, universal, richness, interactive, personalization dan customization, informasi destiny, sosial teknologi, dan sosial teknologi. Kemudian pada materi ketiga kita membahas tentang penentuan produk. Sebelum kita membahas penentuan produk, kita masuk ke dalam materi keyword search tools. Keyword search tools itu berguna untuk mengetahui dan memperkirakan besarnya peluang pasar dengan menggunakan beberapa tools seperti Google Keyword Planner maupun Word Tracker. Nah, tools ini sangat berguna untuk seorang penjual atau seorang marketer untuk mengetahui produk apa yang sedang tren atau yang sedang dicari oleh kalangan masyarakat luas. Kemudian keyword life cycle. Seperti layaknya produk, keyword juga memiliki life cycle atau dari hidup, yaitu browse, compare, dan buy. Pada fase browse, masyarakat hanya mencari informasi secara umum dan luas. Belum tentu masyarakat tersebut ingin membeli produk tersebut. Seperti contohnya, ada masyarakat mencari kata-kata Apple. Belum tentu masyarakat tersebut ingin mencari atau ingin membeli produk Apple. Kemudian pada fase compare, para pengguna atau para masyarakat mulai mencari informasi secara detail dan mulai membandingkan antara satu produk dengan produk lainnya, sehingga para masyarakat tahu produk mana yang lebih bagus untuk bisa dibeli kemudian. Dan pada fase terakhir itu ada fase buy, yaitu di sini konsumen sudah mengetahui produk apa yang ingin dibeli dari informasi-informasi dan review-review sebelumnya yang telah dilakukan pada fase compare. Nah, di sini penentuan produk. Masih caranya menentukan produk. Yang pertama itu bisa membuat produk sendiri. Kemudian bisa juga mencari supplier atau bisa juga bisa menjadi reseller. Untuk mencari supplier itu bisa dari sentra produk atau marketplace B2B. Kemudian yang selanjutnya yaitu praktikum akan dijelaskan oleh saya sendiri, Madinah Nurul Ifadah. Yang pertama, praktikum riset tren kata kunci menggunakan Google Trend. Nah, aktivitas praktiknya yaitu yang pertama masuk ke website yang ada di link berikut dan ketikkan kata kunci. Kami menggunakan 3 kata kunci. Yang pertama yaitu stiker lucu, yang kedua stiker kartun, dan stiker setrika. Kemudian kita membandingkan kata kunci yang mana yang paling sering dicari oleh masyarakat Indonesia. Nah, ternyata yang sering dicari itu yaitu stiker lucu. Yang ini nih yang biru. Kemudian kita pilih negaranya di sini, kita bisa pilih mau negara apa, bebas. Nah, kita pilih Indonesia. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kan karena yang sering dicari itu adalah stiker lucu, maka ini yang biru-biru di sini, yang di pulau-pulau ini, itu yang sering nyari tentang stiker lucu. Ada 5
daerah. Bisa dilihat. Kemudian kita menganalisis market size stiker setrika. Nah, market size ini dianalisisnya menggunakan Google Ads. Aktivitas praktiknya yang pertama yaitu dengan mengaktifkan Google Ads. Kemudian masukkan kata kunci. Kami menggunakan kata kunci stiker setrika. Dan diperoleh seperti ini. Nah, kemudian kami memilih di sini ada stiker setrika di mana didapatkan yaitu jumlah pencarian bulanannya yaitu sebesar 10 sampai 100 pencarian. Kemudian untuk tingkat kompetisinya yaitu medium yang artinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kemudian ada competitive environment stikerin aja. Jadi melihat bagaimana persaingan dari stikerin aja. Nah, di sini aktivitas praktik yang pertama, masukkan kata kunci pada search engine Google seperti biasa. Kemudian yang kedua, catat 5 link kompetitor dan kunjungi website tersebut seperti ini. Nah, di sini search engine-nya tulis stiker setrika. Kemudian bakal muncul seperti ini, ada 5 kompetitor kita pilih. Yang pertama ini Tokopedia, yang kedua Tokopedia lagi. Ini Tokopedia sesama Tokopedia tapi beda toko ya. Nah, terus di sini ada Bukalapak. Nah, 5 itu sampai yang ungu-ungu ini. Kemudian, dan ini hasil tabel analisis value proposition. Jadi, keywordnya itu tadi stiker setrika. Nah, terus ada yang rata-rata jumlah pencarian per bulannya 10 sampai 100 yang tadi lewat Google Ads. Kemudian kompetitornya tadi sudah ditunjukkan dan ini 5 kompetitor. Dan value proposition-nya yaitu terlihat dari harga yang ditawarkan lebih murah. Jadi persaingannya itu lewat harga yang lebih murah. Ya, baik. Saya akan menjelaskan materi keempat. Nama saya Diana Erlin. Nah, pada materi keempat ini kita akan membahas mengenai internet dan www atau www. Next. Oke, seperti yang kita ketahui, internet itu merupakan suatu jaringan yang menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Menghubungkan juga antara institusi yang satu dengan institusi yang lainnya, atau perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya, dan sebagainya. Nah, di mana si internet ini terbagi menjadi 3 fase. Nah, apa aja itu? Yang pertama ada fase inovasi dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1974. Nah, kemudian kedua itu ada fase institusionalisasi. Ya, itu dari tahun 1975 sampai dengan 1995. Nah, fase ini di mana institusi-institusi besar itu sudah mulai menginvestasi ke internet ini. Nah, kemudian yang terakhir itu dari tahun 95 sampai dengan sekarang itu fase pengembangan internet atau development. Nah, nanti juga di fase inovasi itu terdapat tiga teknologi utama. Yang pertama itu ada paket switching, TCP/IP, dan ada client server. Itu nanti kita bakalan jelasin di slide selanjutnya. Nah, selain internet, itu juga ada www atau World Wide Web. Ya, boleh dilanjut. Ya, www atau World Wide Web itu adalah internet yang populer gitu, yang tanpa www ini itu kita nggak bisa akses e-commerce. Nah, terdapat beberapa elemen di www ini. Yang pertama itu ada teks, video, audio, kemudian ada pesan, teks
teks yang diformat, dan lain sebagainya. Nah, bahasa yang dipakai itu apa? Bahasa yang dipakai sama WWW itu ada yang kita kenal dengan HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, halaman web itu bisa diakses juga melalui HTTP. Ya, baik, lanjut. Ya, nah, seperti yang saya janjikan sebelumnya, kita akan membahas mengenai komponen-komponen dari inovasi yang tadi. Yang pertama ada paket switching, di mana paket switching ini berfungsi untuk mengubah pesan menjadi paket atau mengubah teks menjadi paket. Nah, kemudian yang kedua itu ada protokol TCP/IP atau kita bisa sebut itu seperangkat aturan untuk mengelola format, urutan, kompresi, dan pengecekan kesalahan pada suatu pesan. Nah, di mana protokol itu merupakan bahasa yang diperlukan oleh komputer agar bisa membaca jaringan atau bisa agar kedua komputer yang berbeda itu bisa berkomunikasi satu sama yang lain. Nah, TCP/IP itu merupakan protokol utama yang membentuk internet, di mana TCP/IP ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama itu ada TCP dan kemudian IP. TCP itu sendiri bertugas untuk koneksi antara komputer dengan komputer pengirim dengan komputer penerima. Nah, untuk menangani pemotongan si paket itu di awal transisi dan untuk menggabungkan kembali penerima di akhir, itu tugas dari TCP itu sendiri. Kemudian untuk IP itu TCP/IP itu terbagi menjadi 4 layer secara terpisah. Ada application layer, transport layer, kemudian ada internet layer, dan network interface layer. Alamat IP yang digunakan saat ini itu ada versi 4 atau F4. Itu nanti kita jelasin apa bedanya versi 4 sama versi 6 atau F4 sama F6. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu ada server computing atau bisa kita sebut dengan proses atau hubungan antara komputer di mana klien itu terhubung pada sebuah jaringan dengan jaringan satu atau lebih komputer yang melakukan fungsi secara bersamaan. Nah, ini tuh sebenarnya bonus untuk yang other internet protocols, utility program dan utility program itu bonus. Tapi di sini saya akan jelaskan secara umum aja, secara garis besar, di mana other internet protocols atau internet protocols yang lainnya itu selain HTTP itu ada SMTP, SMPT, atau bisa kita sebut dengan Simple Mail Transfer Protocol. Kemudian ada IMAP atau bisa kita sebut dengan Internet Message Access Protocol, dan ada juga FTP atau File Transfer Protocol. Nah, kemudian yang terakhir itu ada utility program. Utility program itu adalah program yang dibuat untuk menyediakan layanan bagi pengguna internet. Nah, di mana utility program itu terbagi menjadi talent, kemudian ada PING, dan transert. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya, boleh dilanjut. Oke, sekarang kita bahas tentang perbedaan IPv4 dan IPv6. Kalau teman-teman lihat di sana, itu ada banyak banget tulisannya, tapi di sini saya bakalan ngejelasin secara singkat saja, secara garis besarnya saja. Jadi, IPv4 itu adalah terdiri dari 32 bit. Nah, sedangkan kalau IPv6 itu terdiri dari ini lebih besar daripada IPv4. Kalau IPv6 itu dia 128 bit. Nah, jadi bedanya mulai dari kapasitasnya. Kalau IPv4 itu 32 bit, kalau IPv6 itu dia 128 bit. Nah, kembali lagi ke IPv4, itu terbagi menjadi 4 angka yang dipisahkan oleh titik. Nah, IPv4 ini dapat menangani hingga 4 miliar alamat IP. Nah, sebenarnya bisa, kalau misalkan mau habis, itu bisa ditampung sama NAT, tapi pada dasarnya IPv4 itu hanya menggunakan 32 bit, sehingga tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan dari internet. Nah, sekarang kita bahas tentang IPv6 yang tadi 128 bit. Oke, jadi jumlahnya kita udah tahu
jauh lebih besar daripada si IPv4 tadi. Nah, dengan jumlah yang besar ini, IPv6 cukup untuk menyelesaikan masalah keterbatasan pada IPv4 tadi. Nah, IPv6 itu memiliki router yang lebih efisien daripada IPv4. Nah, IPv6 ini memiliki kemampuan untuk mengelola tabel dan routing yang lebih besar tentunya. Nah, kira-kira seperti itu. Materi kelima itu ada pengembangan website e-commerce. Untuk konsep pembuatan web, di mana jenis dan fungsionalitas sangat bervariasi. Untuk itu perlu pendekatan sistematis, di mana pendekatan ini digunakan untuk mendesain website. Di dalam konsep pembuatan web itu ada SDLC, yang di mana SDLC adalah metodologi untuk memahami tujuan bisnis dan sistem untuk membuat solusi. Analisis atau perencanaan. Next. Analisis atau perencanaan merupakan tahapan ketika harus mengidentifikasi tujuan bisnis, fungsionalitas, sistem, dan kebutuhan informasi. Tujuan bisnis merupakan sebuah daftar yang berisi kapabilitas terhadap website yang akan dibangun. Fungsionalitas sistem, sebuah daftar lain yang berisi jenis kapabilitas informasi yang diperlukan agar tujuan bisnis tercapai. Kebutuhan informasi adalah elemen informasi yang harus disediakan sistem agar sistem tercapai. Next. Di sini dapat kita lihat bahwa tujuan bisnis, fungsionalitas, dan kebutuhan informasi sudah dirangkum. Yang pertama ada melengkapi barang, katalog digital, katalog teks. Untuk kebutuhannya ada katalog teks, dinamis dan grafis, dan selanjutnya. Next, untuk desain dan building. Desain dibagi menjadi dua, ada logical design dan ada physical design. Logical design merupakan proses bisnis, physical design merupakan rencana hardware, software, dan koneksi telekomunikasi. Dalam membangun sistem terdapat dua komponen, yaitu pengembangan website dan software. Terdapat dua pilihan, di mana ada in-house dan outsourcing. In-house itu kita yang menyediakan dan melakukan sendiri. Sedangkan outsourcing merupakan memanfaatkan jasa dan vendor di luar perusahaan. Untuk outsourcing sendiri biasanya mengeluarkan biaya yang cukup mahal dan kita mulai ketergantungan terhadap vendor tersebut. Next. Ada testing dan implementasi. Untuk testing terdapat 3 tahapan, yaitu pengetesan unit, di mana proses pengujian modul satu persatu. Jika melewati itu, terdapat sistem testing. Sistem ini menguji sistem secara menyeluruh, dan yang terakhir itu uji final acceptance testing, di mana personal dan manajer dalam pemasaran, produksi, penjualan benar-benar memakai sistem sebagaimana dilakukan dalam internet uji. Terdapat A/B testing juga. A/B testing itu menunjukkan dua pilihan yang kegunaannya berbeda. Hal ini dilakukan untuk melihat mana yang lebih baik. Untuk multivariate testing itu menentukan apakah ada versi kombinasi. Next. Ada right sizing hardware platform. Ini hardware platform merupakan mengacu pada sebuah peralatan komputasi yang digunakan sistem untuk menciptakan fungsionalitas e-commerce. Tujuannya itu untuk platform baik demand, atau dengan kata lain menghindari kondisi kelebihan beban. Untuk domain satu faktor,
yaitu penting, di mana jumlah simultan yang mengunjungi situs. Next. Ada important design factor, di mana ada faktor penentu keberhasilan desain. Ada functionality, informational, ease of use, redundant. Untuk fungsional, yaitu halaman yang berfungsi untuk mengarahkan pelanggan serta link untuk mencari tahu produk. Ease of use itu navigasi sederhana yang tidak membingungkan. Navigasi konten yang sama. Ease of purchase itu 1 atau 2 klik untuk pembelian. Multi-browser website itu dapat digunakan dengan sebagian besar website populer. Simple graphics itu di mana perusahaan harus menghindari suara yang di mana pelanggan susah untuk mengendalikannya. Legible text itu latar belakang dengan hindari latar belakang yang mencolok sehingga teks yang terdapat dalam teksnya tidak terlihat. Terus ada website optimize. Next, website optimize. Ada 3 optimize website. Ada page delivery, generation, sama konten. Delivery merupakan memanfaatkan konten delivery network, melakukan ad caching, dan mengurangi bandwidth. Generation itu untuk server response time. Untuk konten itu kayak optimize HTML, optimize image, site arsitektur, dan efisiensi page type. Baik, saya akan menjelaskan materi ke-6, nama saya Diana Erlin Dwi mengenai alternatif sistem pembayaran online dan keamanan pada sistem e-commerce. Ya, next. Nah, dalam materi yang kita bahas pada kali ini itu terdapat dua aspek dalam sistem pengamanan dari e-commerce itu sendiri. Yang pertama itu tadi udah teman-teman tahu, udah teman-teman baca. Yang pertama ada keamanan, dan yang kedua itu ada pembayaran. Nah, sekarang kita bakalan bahas yang keamanan. Untuk yang keamanan itu ada security concept atau konsep keamanan, di mana begitu terhubung dengan jaringan itu komputer kita udah semakin lama terbuka itu semakin rentan terhadap diaksesnya akun kita oleh orang lain seperti itu. Jadi gimana cara ngamaninnya? Nah, kita perlu banget mengamankan sistem komputer kita. Nah, tapi masalahnya semakin kita secure atau semakin kita amankan sistem kita, itu semakin banyak biaya yang diperlukan, atau semakin sulit untuk user untuk mengurangi kita dalam bertindak gitu. Contohnya kayak misalkan kita akses, kita udah lindungin laptop kita pakai antivirus dan lain sebagainya. Terus kita mau mengakses di web, kita mau ngebuka suatu web, terus tiba-tiba ada pemberitahuan ini asing atau apa gitu pemberitahuannya. Itu tuh membutuhkan persetujuan untuk kita oleh kita ngesetujuin atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan pakai pengamanan. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada security dimension atau dimensi keamanan, di mana ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan di poin ini. Yang pertama itu ada integritas, dan kedua ada non-repudiasi, ketiga ada autoritas, keempat ada autentisitas, keempat ada privacy atau keamanan, yang kelima ada confidentiality, dan yang terakhir itu ada availability atau ketersediaan. Itu untuk umumnya. Kemudian yang selanjutnya ada vulnerability points, atau kalau kita tilik atau kita lihat ke pengertiannya itu vulnerability points itu adalah untuk mengetahui ancaman-ancaman di mana ancaman bisa terjadi. Maksudnya tuh kayak misalkan untuk melakukan pencegahan secara dini gitu
di poin ini kita bisa melakukan pencegahan secara dini terhadap suatu tindakan atau untuk sistem perlindungan jaringan komputer yang ada. Karena ketika kita mengakses itu ada banyak lubang yang memungkinkan pencuri untuk masuk. Nah, kelemahan-kelemahannya itu apa aja? Ada beberapa nih. Yang pertama ada client, itu adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan transaksi e-commerce. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada communication channel. Dari sini kita bisa lihat itu tuh pengertiannya jalur komunikasi yang menghubungkan antara klien dengan server yang terdiri dari berbagai macam perangkat seperti access point, router, switch, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada server atau pelayanan. Itu merupakan komputer yang melayani proses e-commerce dan dapat memiliki berbagai macam informasi penting seperti data-data pelanggan, terus ada transaksi, informasi mengenai produk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat itu ada common security threats atau ancaman gitu. Ada beberapa ancaman keamanan yang sering terjadi dalam sistem komputer. Itu ada virus, seperti yang kita ketahui pada umumnya, ada virus, worms, Trojan horse, bot, dan lain sebagainya. Atau hal-hal yang kita nggak mau itu terjadi di komputer kita atau di perangkat kita. Terus selanjutnya itu ada teknologi solution atau cara melindungi software dari serangan-serangan. Nah, gimana caranya? Ada beberapa cara di sini yang kita rangkum. Yang pertama ada encryption atau dilakukan dengan cara mengubah teks data menjadi teks yang disandikan atau tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali pengirim dan penerima. Nah, jadi misalkan kalau kita punya Instagram, kita pakein sandi di mana sandi itu hanya kita aja yang tahu, seperti itu. Nah, biasanya digunakan untuk mengamankan informasi yang disimpan di dalam melalui jaringan dengan enskripsi dimensi keamanan yang meliputi integritas dan non-repudiasi, autentisitas, dan lain sebagainya, itu bisa terpenuhi. Nah, selanjutnya sebenarnya di sini ada beberapa enkripsi itu terbagi menjadi dua. Itu yang pertama ada enkripsi dengan kunci simetris atau symmetric key encryption, dan yang kedua itu ada public key encryption, di mana symmetric key encryption itu menggunakan kunci tertentu yang harus dikirimkan oleh pengirim kepada pihak penerima agar bisa membuka pesan yang dikirimkan. Sedangkan untuk public key encryption itu mengatasi masalah pengiriman kunci pada enkripsi simetris atau symmetric key encryption. Oke. Selanjutnya itu sebagai langkah terakhir itu kita bisa menggunakan hashDGUS untuk memastikan si integritas data yang kita punya. Ya, yang selanjutnya itu ada proses lain, ini sebenarnya tambahan, yaitu berupa digital signature atau tanda tangan digital, yaitu pengiriman yang menggunakan public key yang dilakukan dengan asumsi bahwa pengirimnya merupakan orang yang benar-benar seharusnya mengirimkan, seperti itu. Namun kita nggak bisa pastikan itu tuh beneran orangnya atau enggak gitu. Nah, selanjutnya ya next. Oke. Ya, next itu udah tadi. Manajemen. Oke, sip. Nah, sekarang kita ke payment alternatif. Kalau tadi kita ngebahas tentang security-nya, sekarang kita membahas tentang payment. Nah, mungkin teman-teman udah agak familiar dengan yang tertera di PPT sekarang. Nah, ada beberapa alternatif payment atau alternatif pembayaran yang umum dilakukan oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada COD atau cash on delivery. Itu merupakan pembayaran yang dilakukan saat barang diterima, seperti itu. Kemudian transfer bank dengan melakukan transfer ke nomor rekening dengan website sebagai referensi untuk pengiriman. Kemudian ada rekening bersama. Kemudian juga ada PayPal, ini biasanya digunakan untuk transaksi di luar negeri. Kemudian ada kartu kredit. Kemudian juga ada Western Union yang sama kayak PayPal, dia untuk transaksi
luar negeri, dan yang terakhir ada alternatif yang lainnya seperti e-money, OVO, cryptocurrency, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Lalu, materi ketujuh adalah perkembangan infrastruktur teknologi. Oke. Materi pertama yang akan dibahas adalah Hourglass Model. Nah, internet itu memiliki 4 lapisan, yaitu adalah network teknologi, lalu layer kedua adalah transport dan representation, lalu layer ketiga adalah middleware, dan layer keempat adalah application. Nah, pada lapisan pertama, yaitu lalu lapisan kedua adalah tempat untuk protokol dan TCP/IP. Lalu lapisan yang keempat adalah aplikasi, memiliki web browser, client application, dan email client. Nah, lapisan ketiga yaitu middleware adalah sebagai lapisan ketiga adalah middleware, yaitu adalah sebagai lem untuk mengikat aplikasi ke jaringan telekomunikasi yang termasuk layanan seperti keamanan, kontensifikasi, alamat, dan lain-lain. Lanjut. Lalu, materi yang kedua adalah arsitektur internet. Nah, internet terdiri dari beberapa elemen yang membentuk sebuah arsitektur internet jaringan. Nah, arsitektur internet jaringan itu terdiri dari backbone yang berupa fiber optik dengan kecepatan yang tinggi, lalu internet exchange points yang titik di mana backbone terhubung ke jaringan lokal, dan interlokal atau backbone itu terhubung ke titik satu sama lain. Lalu ada LAN atau CAN dan ISP. Lanjut. Nah, terdapat beberapa keterbatasan internet saat ini. Yang pertama adalah bandwidth, yang kedua adalah QoS, ketiga adalah network architecture, yang keempat adalah language development, dan yang ketiga adalah wired. Yang kedua. Lanjut. Nah, untuk internet 2 ini merupakan langkah besar dalam evolusi internet saat ini. Internet 2 mulai dikembangkan pada tahun 1996 oleh beberapa universitas di US dengan menyediakan kecepatan akses data yang sangat tinggi. Dengan hadirnya internet 2 ini, diharapkan layanan kinerja internet bisa lebih baik. Tujuan diciptakan internet 2 ini itu untuk menyediakan akses transmisi data yang sangat tinggi, intensif, dinamis, cepat, dan juga hemat biaya. Nah, jaringan internet 2 ini digunakan beberapa konsep seperti sistem telepon saat ini atau ATM switch, yaitu adanya hubungan antara sender dan receiver sebelum melakukan transmisi data ke internet atau handshaking. Lanjut. Nah, future of internet atau untuk masa depannya. Nah, peningkatan bandwidth dan perluasan konektivitas internet masa depan akan menjadikan manfaat dalam berkomunikasi, dan hal tersebut adalah hal baik dalam internet untuk komunikasi yang lebih baik. Selain itu, dengan peningkatan first min yang dibuat oleh jaringan optik akan meningkatkan keandalan dan kualitas transmisi internet dan menciptakan model dan peluasan bisnis baru. Ada beberapa manfaat selain itu, yaitu solusi latensi, guarantee service, low error rate, lower cost, dan juga IoT. Selanjutnya ada progress project dari Stikerin Aja yang akan dijelaskan oleh saya, Madinah Nurul Ifadah. Nah, Stikerin Aja ini sekarang sudah memiliki website. Kami membuat di WordPress. Nah, ini logonya, kemudian ada kebijakan Stikerin Aja, kemudian di sini ada kontak personnya, ada dari Instagram, kemudian kontaknya dari WhatsApp, kemudian ini produknya.
Kemudian ada deskripsinya juga. Selanjutnya, kami juga sudah memiliki Instagram, yaitu bernama _stikerin aja. Seperti ini. Kemudian anggota tim kami masing-masing mengupload di story-nya itu mengenai produknya agar dikenal oleh customer. Kemudian kami juga sudah ada yang membeli sebanyak 5 customer, yang ini customer pertama. Kemudian selanjutnya ini customer kedua. Kemudian selanjutnya ini customer ketiga. Dan yang terus customer keempat yang ini. Dan yang terakhir ini customer kelima. Ya, jadi itu saja presentasi kami pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan dan semoga bisa dijadikan pembelajaran. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.